Halo semuanya, dalam video kali ini kami akan membahas mengenai produk biotransformasi cuka apel. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan kami menampilkan nama dan NIM kami. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mendeskripsikan cuka apel. Yang pertama, deskripsi produk. Cuka adalah suatu kondimen yang dibuat dari berbagai bahan yang bergula atau berpati melalui fermentasi alkohol dan diikuti dengan fermentasi asetat. Apple cider vinegar atau cuka sari apel adalah sejenis vinegar buatan hasil dari fermentasi cider apple. Cuka apel memiliki rasa asam namun tidak meningkatkan keasaman tubuh. Yang kedua, deskripsi mikroba atau enzim yang digunakan. Pembuatan cuka apel dilakukan menggunakan dua mikroba. Mikroba yang pertama yaitu Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces cerevisiae merupakan salah satu spesies dari genus Saccharomyces yang biasanya digunakan dalam pembuatan anggur, roti, dan bir. Khamir Saccharomyces cerevisiae merupakan mikroorganisme bersel tunggal dengan panjang 1 hingga 5 mikrometer sampai 20 hingga 50 mikrometer dan lebarnya 1 sampai 10 mikrometer. Di Indonesia, Saccharomyces cerevisiae dikenal dengan istilah jamur ragi yang digunakan dalam industri fermentasi. Dalam pembuatan cuka sari apel, bakteri ini berperan dalam proses fermentasi alkohol, yaitu mengubah glukosa menjadi etanol dan karbon dioksida. Bakteri yang kedua yaitu Acetobacter aceti. Bakteri ini merupakan salah satu jenis bakteri yang termasuk dalam genus Acetobacter. Semua spesies dalam genus ini merupakan bakteri yang menghasilkan cuka. Acetobacter aceti memiliki sel berbentuk bulat, panjang, sampai batang dan termasuk dalam bakteri gram negatif. Bentuknya lurus atau membengkok dan memiliki ukuran sel 0,6 hingga 0,8 dikali 1,0 sampai 3,0 mm. Dalam pembuatan cuka sari apel, Acetobacter aceti berperan dalam proses fermentasi asam cuka, yaitu dengan mengubah alkohol menjadi asam asetat. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai persyaratan pertumbuhan atau kondisi reaksi. Persyaratan yang pertama, pertumbuhan Saccharomyces cerevisiae membutuhkan pH dan suhu yang sesuai, serta sumber karbon, nitrogen, beberapa mineral, vitamin, dan beberapa faktor lainnya. Kemudian persyaratan yang kedua, suhu optimum agar Saccharomyces dapat tumbuh secara dengan baik, yaitu 28-30 derajat Celcius. Lalu, pH yang diperlukan agar Saccharomyces cerevisiae dapat tumbuh yaitu sekitar 2,8 sampai 8,9 dengan pH optimum 3,5 sampai 6. Lalu, reaksi yang berlangsung saat proses fermentasi alkohol adalah reaksi anaerob. Kemudian, substansi yang diperlukan dalam pembuatan cuka harus mengandung paling sedikit 8% gula atau bahkan lebih, dan juga air serta nutrien untuk pertumbuhan bakteri. Lalu, pH awal substrat yang baik untuk pertumbuhan bakteri asam asetat yaitu sekitar 3-4. Kemudian, suhu optimum untuk pertumbuhan bakteri asam asetat yaitu 15-34 derajat Celcius. Lalu, reaksi pada proses fermentasi, asam asetat berlangsung secara aerob. Konsentrasi alkohol yang optimum pada fermentasi cuka yaitu 11-13%. Jika lebih, maka konsentrasi asam asetat tidak akan berlangsung sempurna. Kemudian, konsentrasi gula yang baik untuk produksi asam cuka yaitu sekitar 16-18%. Kemudian, mekanisme reaksi. Mekanisme reaksi pada pembuatan asam cuka atau cuka apel cukup sederhana, yaitu yang pertama, mengubah glukosa pada ekstrak apel menjadi alkohol dan karbon dioksida yang dilakukan oleh Saccharomyces cerevisiae.
yang disebut dengan fermentasi alkohol. Secara singkat, glukosa membentuk alkohol menurut persamaan reaksi berikut ini. C6H12O6 atau glukosa ditambah dengan Saccharomyces cerevisiae atau khamir akan menghasilkan 2C2H5OH atau alkohol dan juga 2CO2 atau karbon dioksida. Reaksi ini terjadi secara anaerob. Kemudian setelah menjadi alkohol, proses fermentasi akan dilanjutkan oleh Acetobacter aceti hingga menghasilkan cuka apel. Proses ini disebut dengan fermentasi asam cuka atau asam asetat. Alkohol akan dirombak menjadi asam cuka pada kondisi lingkungan yang cukup oksigen, sehingga reaksi ini disebut reaksi aerob. Reaksi pembentukan asam cuka dituliskan sebagai berikut. C2H5OH atau alkohol ditambah dengan O2 atau oksigen dan juga ditambah Acetobacter aceti atau bakteri cuka akan menghasilkan CH3COOH atau asam cuka. Kemudian ada nilai tambah produk. Yang pertama, dapat meningkatkan harga jual, menambah manfaat di bidang kesehatan seperti menurunkan berat badan, mengontrol insulin, membunuh kuman pada makanan, dan masih banyak lagi. Lalu dapat juga memperpanjang umur simpan dan meningkatkan kualitas produk. Berikut adalah literatur mengenai produk biotransformasi. Sekian video dari kami. Terima kasih telah menonton.